Jangan lupa like dan subscribe channel Arif Yohamart agar bisa lebih berkembang untuk memberikan cerita yang lebih bagus lagi. Suwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aye. Terima kasih Mas Gandeng telah mengawali video ini, dan kita akan menyambung cerita Kawin Kontrak episode 15 karya Mbak V Handayani. Kali ini berjudul Merangkai Cintrong alias cinta alias love alias sarangeo. Selamat menikmati. Ciao. Walaupun dia sudah menjadi istri salah satu pemilik perusahaan besar itu, tetapi Arini tetap masuk kerja seperti biasanya. Ia juga tetap menempati meja yang selama 7 bulan ini menemaninya kala menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Rama nampak tersenyum menyaksikan gadis kamu itu di balik kaca kantornya yang satu arah. Hingga Arini dan karyawan lainnya tidak akan pernah tahu jika mereka menjadi bahan pembicaraan para pemimpinnya dari ruangan itu. Arini beranjak dari kursinya dan menuju pantry kantor. Seperti biasa, dia akan membuat minuman kesukaannya sendiri. Dia tidak pernah meminta office boy untuk membuatkan apa yang diinginkannya, seperti yang biasa dilakukan teman-teman kantornya. Bu Angga, biar saya yang buatin Bu, kata Asep, salah satu office boy yang kebetulan sedang membuat mie goreng pesanan Hedi, karyawan lainnya. Jangan panggil Bu Angga, panggil Arini saja seperti biasa ya Pak Asep, jawab Arini dengan senyum manis tersungging di bibirnya. Asep tersenyum mendengar jawaban Arini. Wanita di hadapannya ini masih seperti awal pertama masuk kerja, sangat sederhana dan tidak sombong. Walaupun dia menjadi karyawan teladan yang telah menjadi istri salah satu pemilik perusahaan itu, tidak seperti pacar Pak Benny yang pernah datang berkunjung dan memerintah dirinya seenak perutnya. Arini nampak sangat menikmati secangkir teh hijau buatannya sendiri, sambil menatap bangunan-bangunan lain yang berderet dari teras pantry yang sengaja dibuat untuk tempat karyawan merokok. Angin sepoi-sepoi meniup wajahnya membuat dirinya memejamkan mata. Menikmati dia, ngantuk karipan soalnya. Sebuah tepukan di pundaknya mengagetkannya. Mbak Nani nampak memegang secangkir minuman juga dan mengambil posisi duduk di sebelahnya. Masih ingat Mbak Nani siapa? Nyantai ya Rin. Iya Mbak, anginnya ngebuat adem, jawab Arini. Kan masih suasana bulan madu, kok ngantor? Arini hanya tersenyum dan mengedipkan matanya hingga membuat Mbak Nani tergelak. Sebuah demuan dari belakang menghentikan tawa mereka. Lelaki itu tanpa sungkan mencium dahi Arini dan memencet hidungnya dengan mesra. Dicariin di dalam malah nggak ada, kirain si Asep nyulik kamu sayang, kata Angga yang tiba-tiba sudah berada di belakang mereka. Arini tersipu malu, sedangkan Mbak Nani tersenyum menggoda lalu pamit kembali ke ruangannya. Dia tak ingin mengganggu pengantin baru itu. Makan siang yuk, sudah lapar nih, semalam habis kerja keras, kata Angga sambil mengertipkan matanya. Arini sekali lagi tersipu malu. Dia lalu mengangguk dan mengikuti langkah Angga memasuki ruangannya. Angga segera menutup pintu ruang kerjanya dan segera mendekap tubuh wanita yang diam-diam mulai dicintainya itu. Diciumnya wanita dengan penuh lembut. Entah kenapa rasa rindu begitu menyelimuti dirinya jika tidak berada di dekat Arini. Tresno gue rasakno gue. Ingin rasanya Angga terus menciuminya dan tidak melepas dekapannya. Akan tetapi dia sadar bahwa mereka berada di kantor, bukan di apartemen. Segera dilepaskannya dekapan dan ciumannya kala ketukan di pintunya mengagetkan mereka. Masuk. Makan di mana nih? Kata Rama. Wajahnya muncul dari balik pintu.
terserah lo aja dah, kata Angga sambil beralih meraih tangan Arini dan menggenggamnya. Sumpah, gue cemburu. Jangan pegang-pegangan dong, kata Rama. Rasain lo Rama, lo gak kawin-kawin sih. Angga tergerak. Dia tahu sahabat ini memiliki beberapa kekasih, akan tetapi dia sama sekali belum mau terikat tali pernikahan. Dia ingin mencari wanita yang bukan hanya menginginkan hartanya saja. Angel udah gue tunggali Arini, jelas pokoknya. Misal. Angga sama sekali tidak tahu bahwa diam-diam Rama mulai menyukai Arini juga. Akan tetapi tantangan dari Benny membuat segalanya berubah. Angga yang tidak pernah respek pada wanita dan menganggap semua wanita sama, malah ia mengajak Arini menikah dan benar-benar mengenalkannya pada keluarga besar. Mereka lalu berjalan menuju rumah makan favorit Angga dan para sahabatnya biasa nongkrong di jam istirahat kantor. Kedatangan mereka rupanya telah didahului oleh Benny dan 3 orang teman wanitanya. Wanita-wanita itu lalu menyalami Angga dan Rama sambil menyebutkan nama masing-masing. Wanita yang bernama Ita nampak mengelilingkan mata manja dan terus menatap Angga. Akan tapi Angga tidak memperdulikannya. Dia terlihat sibuk melihat daftar menu dan menunjukkan menu pilihannya pada Arini. Jelas kan? Bagus. Arini hanya tersenyum melihat kelakuan Angga yang memilihkan sayur untuk dirinya. Rupanya suaminya itu mulai paham makanan kesukaannya. Ita dan kawan-kawannya mulai memperhatikan Arini yang berpenampilan sangat sederhana. Mereka saling mengirim pesan melalui WA dan menertawakan pakaian yang dikenakan Arini. Lu jangan salah bos gede wetinta itok dia tuh merana apa-apa nih. Benny tahu bahwa para wanita yang dibawanya ini mulai tertarik pada sahabatnya Angga. Dia juga tahu bahwa Ita dari tadi memperhatikan Angga dan tidak melepaskan pandangan matanya. Benny tersenyum simpul. Ayo silahkan dipesan, kata Rama menyilahkan mereka semua. Perbicaraan kecil di antara mereka pun terjadi. Tak lama kemudian Rama, Angga dan Arini berpamitan, diikuti oleh Benny yang kembali ke kantor. Sedangkan para wanita yang tadi bersama Benny memilih tinggal di restoran tersebut. Desi, salah satu dari wanita itu, nampak gembira kalau Benny meletakkan segebak uang di atas meja setelah membayar makanan yang mereka makan tadi. Nah kan, gue bilang juga apa, tampan-tampan dan tajir kan, kata Desi sambil tertawa kecil. Cewek matre, enggak ada otaknya. Cewek matre, gelaut aja. Iya juga, lo hebat, sangat bisa nemu mereka, kata Ita sambil tersenyum. Lebih cakep dan tajir yang tadi masuk belakangan sambil memegang wanita kampungan tadi, kata Rani, salah satu dari mereka. Ita dan Desi mengangguk mengiyakan perkataan temannya. Ita yang langsung menyukai Angga nampak tersenyum lebar. Dia harus menjadi milikku, batinnya. Angga yang bersama Arini memacu kendaraannya ke arah kota Casablanca. Arini berpaling menatap wajah tampan di sebelahnya dengan wajah bertanya-tanya. Akan tetapi Angga tersenyum penuh rahasia. Setibanya di pusat perpenjalaan terbesar itu, Angga lalu menggandeng tangan Arini dan mengajaknya ke lantai dasar mall. Lalu langkahnya diarahkan ke gerai bunga yang menjadi langganannya itu. Dipilihnya beberapa tangkai bunga dan meminta penjaga gerai untuk merangkainya. Arini nampak tersenyum bahagia kala menerima rangkaian bunga-bunga itu. Kecupan hangat di pipinya seakan membuatnya terbang ke awan-awan. Sweet. Arini membalas dengan memeluk dan mencium pipi Angga. Hal yang pertama kali dilakukannya, memeluk dan mencium laki-laki di tempat umum adalah hal yang pertama kali berani dilakukannya. Angga nampak bahagia menerima pelukan Arini. Dia lalu memeluknya dengan keras dan mencium dahi wanita itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan dan pandangan para pengunjung mall tersebut. Dunia serasa milik berdua. Di tempat lain nampak Rama yang naik kendaraan
Benny pulang dari makan siang terlihat sedang berbincang. Sial banget si Angga, dia benar-benar menyukai gadis itu. Padahal ini kan hanya game, tugas Benny sambil memukul setir mobilnya. Rama mengusap-usap rambutnya. Senyum getir nampak terlihat di bibirnya. Jangankan Angga, gue aja jadi suka sama gadis kampung itu, jawab Rama sambil menoleh ke arah samping. Wah! Tanpa sadar, Benny nampak kaget dan tanpa sadar dirinya menginjak rem secara mendadak. Untunglah tidak ada mobil kendaraan lain di belakang mobil mereka. Perlahan Benny menjalankan kembali mobilnya. Dia tidak mau bertanya lebih jauh lagi. Dia tak ingin Rama mengetahui bahwa dirinya juga mulai menyukai Arini. Mau terus senang kabeh. Entah kenapa kesederhanaan dan kelembutan gadis kampung itu benar-benar mengganggu tidurku. Dia amat berbeda dengan wanita-wanita yang selama ini bersama kita. Melihatnya bersama Angga, gue asli cemburu, sambut Rama. Rama lalu terdiam, ditariknya nafasnya dan dihembuskannya kuat-kuat. Dia lalu mengambil gawe, dibukanya lagi video kiriman Angga waktu Arini menangkap belut di sawah. Rama nampak tersenyum melihatnya. Ternyata masih disimpan ya videonya. Zaman dulu itu yang masih di kampung itu pada saat menangkap belut. Memang video itu menjadi legend dari ketiga lakone lanang-lanang gitu. Terima kasih telah menonton part 15 Kawin Kontrak karya Mbak V ini. Jangan lupa jika memang bagus, like, komen, dan subscribe. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.